Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ainur Rozikin dari jurusan Teknik Sipil, program studi D3 Teknik Sipil, Politeknik Negeri Balikpapan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan soal struktur dengan menggunakan aplikasi SAP 2000. Yang pertama, kita klik File, New Model. Kemudian di bagian ini kita tentukan satuan yang akan kita pakai. Kemudian kita klik Grid Only. Untuk number of grid lines, yaitu kita isi dengan sesuai jumlah titiknya. Karena menggunakan dua dimensi, maka Y direction dan Z direction kita isi satu. Kemudian diketahui panjangnya 10. Kemudian kita klik OK. Kita klik XZ untuk menampilkan dua dimensinya. Yang pertama-tama kita tentukan jaraknya terlebih dahulu dengan mengklik dua kali pada bagian garis. Kemudian di sini ada pilihan ordinates atau spacing. Menggunakan spacing, untuk A kita isi dari jarak A ke B, yaitu 10. Kemudian di B, yaitu jarak B ke C, kita isi 9. Kemudian jarak C ke D 5,5. Kemudian jarak D ke E 5,5. Karena E yaitu di ujung batang, maka tidak ada jaraknya. Kemudian kita klik OK. Setelah seperti ini, kita klik draw frame untuk menggambar batangnya. Kemudian kita beri tumpuan, yaitu klik pada grid point hingga membentuk X. Kemudian klik assign, join, restrain. Kemudian kita tentukan tumpuan yang akan digunakan. Setelah diberi tumpuan, selanjutnya kita memasukkan beban. Diketahui di soal beban dari titik A ke B, yaitu beban merata segitiga sebesar 29 kN per meter. Pertama-tama kita klik batangnya, kemudian klik assign, frame load. Karena beban terpusat, maka kita klik distribute. Di sini saya menggunakan absolute distance from N1. Karena beban segitiga di titik di jarak 0 kita isi 0 bebannya. Kemudian di jarak 10, karena dari A ke B tadi 10, kita isi bebannya 29. Kemudian diketahui juga beban merata persegi panjang dari titik C ke D. Kita tentukan jaraknya dari jarak 0, karena beban merata di jarak 0 diketahui bebannya 26 kN per meter, hingga jarak untuk lebih mudahnya, karena ini beban persegi, kita bisa menggunakan uniform load. Kita masukkan bebannya. Klik OK. Diketahui juga di tumpuan D ada beban terpusat ke arah bawah sebesar 2 Newton. Kita klik batangnya, kemudian klik assign, frame load. Karena beban terpusat, kita klik point. Kemudian tentukan besarannya. Untuk di sini kita isi gravity karena dia mengarah ke bawah.
Diketahui juga di ujung tumpuan sini, di ujung batang di titik E, terdapat beban terpusat juga ke atas sebesar 3 Newton. Untuk arahnya kita isi Z ke atas. Setelah ini kita klik display. Sebelum itu kita run analyze terlebih dahulu. Kemudian kita save. Dari sini bisa kita tampilkan itu display plot sign assignment seperti tadi. Kita klik show for stress, kemudian frame cable. Untuk mengetahui diagram B batangnya kita klik share 22, kemudian di option kita gunakan show value on diagram agar angka menampilkan angka. Klik OK. Yang kedua, untuk menampilkan momen dengan cara yang sama, hanya kita ubah di titik momen 33. Klik OK. Untuk menampilkan angka-angkanya kita klik pada batang 2 kali. Ini tampilan dari soal yang sudah kita kerjakan. Di sini kita bisa mengatur jaraknya, kemudian kita bisa geser untuk mengetahui angka-angkanya. Kemudian untuk soal selanjutnya kita gunakan cara yang sama. Kita klik new model, tentukan satuannya, kemudian kita pilih template print only. Di soal diketahui tumpuannya ada 4 titik. Kita X-nya isi 4, Y dan Z kita isi 1, kemudian grid spacing X kita isi 13, jarak dari A ke B, Y dan Z kita isi 1. Kita tutup salah satunya, kemudian kita pilih X dan Z untuk menampilkan gambar 2 dimensinya. Selanjutnya kita klik 2 kali pada garis untuk menambahkan garisnya. Ada pilihan ordinance dan spacing. Di sini saya menggunakan spacing. Jarak dari A ke B dari soal 13 cm, jarak dari B ke C 18 cm, kemudian dari jarak C ke D yaitu 19 meter. Klik OK. Setelah itu kita klik draw frame untuk menggambar batangnya atau spannya. Kemudian kita klik point di titik A, terdapat tumpuan sendi. Kita klik assign join restraint, klik sendi, oke. Di titik C terdapat tumpuan roll. Kita pilih yang roll, kemudian klik OK. Kemudian kita masukkan beban-bebannya. Dari titik A ke B terdapat beban merata persegi. Kita klik distribute sebesar 20 kN per meter. Karena beban merata persegi maka bisa kita gunakan uniform load 20. Kemudian dari di batang B dan C terdapat beban terpusat, beban terbagi merata juga, itu bentuk persegi dan segitiga. Di titik 0 kita isi 20, beban persegi 20. Di titik 3 meter sebelum C, yaitu karena dari B ke C 18, maka
maka 18 dikurangi 3 meter 15, kita isi 20 juga. Kemudian di titik C jarak 18 meter kita isi 0 karena bentuknya segitiga. Kemudian ada juga beban terpusat, yaitu di tengah-tengah bentang A dan B. Klik sign, front, point. Di tengah-tengah B karena jarak dari A ke B 13, maka jaraknya 6,5. Besarnya 11 kN. Arah ke bawah kita gunakan gravity. Add existing load untuk menambahkan beban terpusat. Kemudian di bentang B dan C ada juga beban terpusat. Kita klik sign, frame load, point sejauh 3 meter sebelah kiri dari C. Karena dari titik B ke C jaraknya 18, maka dikurangi 3 meter jadi 15. Kemudian kita masukkan bebannya sebesar 9. Karena arahnya ke atas, kita gunakan Z. Kita klik add. Oke. Ada juga beban terpusat di tengah-tengah bentang C dan D. Cara yang sama, masukkan bentang. Karena jarak C ke D 19, maka di tengah-tengahnya yaitu 9,5 dengan beban terpusat 12 ke arah bawah. Kita gunakan Z karena Z ke atas, karena kita ke bawah mungkin kita isi angka min 12. Setelah ini kita klik display, load assign, dan frame load. Kita tampilkan udah dimasukkan semua beban-bebannya, maka selanjutnya kita run analyze. Kita save terlebih dahulu. Kemudian kita klik display, show for stress, frame cable. Kita klik shear 22 untuk menampilkan gaya batangnya. Oke. Kemudian dengan cara yang sama kita pilih momen 33 untuk menampilkan momennya. Setelah itu kita bisa klik kanan untuk menampilkan momen dan diagram batangnya.